Sekarang kita akan melakukan tutorial bagaimana menyelesaikan suatu pemodelan dalam bentuk persamaan struktural model atau structural equation modeling, di mana kita menggunakan aplikasi Smart PLS, ya, sehingga nantinya kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh positif atau cocoknya dari satu variabel terhadap variabel lainnya, terutama dari variabel eksogen menuju variabel endogen. Berikut saya tunjukkan bagaimana tutorialnya. Nah, ini adalah variabel laten yang akan kita jadikan pemodelan nantinya. Yang pertama yaitu ada variabel eksogen. Variabel eksogen ini dapat kita lihat mulai dari perlu juga diketahui bahwa di sini ada HKM. HKM itu adalah hutan kemasyarakatan. Jadi di sini keterkaitan antara indikator sikap pemerintah, kemudian indikator sikap kelompok masyarakat, kemudian ada variabel mediasi yaitu indikator SDM kelompok masyarakat, serta indikator efektivitas hutan kemasyarakatan sebagai variabel endogen atau variabel terikatnya. Nah, kalau ingin kita tahu bahwa ini adalah variabel terikatnya nih, dari mampu mensejahterakan masyarakat, mampu melindungi dan melestarikan masyarakat, kesadaran akan lingkungan yang perlu dijaga, mengurangi konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah, dan yang terakhir menjadikan masyarakat mandiri dan peduli lingkungan. Nah, semua ini nantinya akan dibuat dalam bentuk variabel atau indikator. Setiap ini adalah variabel, kemudian isi dari variabel itu ada indikator. Nah, seperti SPM 1 sampai SPM 6. Begitu pula selanjutnya yaitu dari untuk variabel endogen. Nah, ini indikator efektivitas HKM mulai dari EFK-HM1 sampai EFH-KM5. Berikut saya tunjukkan data yang telah saya buat. Nah, ini adalah data yang telah saya buat tadinya. Jadi dalam SEM kita menggunakan skala Likert. Ya. Nah, skala Likert inilah yang nantinya membantu kita dalam melakukan pengolahan data. Karena SEM dibuat untuk mengelola data baik skala Likert maupun skala lainnya. Biasanya itu skala paling rendah itu adalah 1 sampai ke paling tinggi adalah 5. Nah, ini datanya. Nah, ini bisa juga data itu dibuat dulu di Excel, kemudian setelah sampai di Excel, kemudian dikopikan di Notepad. Ya. Di note seperti saya ini. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung buka Smart PLS-nya. Ini kebetulan sudah saya buka. Ini adalah aplikasi Smart PLS. Awalnya nanti kita membuat dulu latihan pemodelan SEM kehutanan. Nah, ini kita klik di sini, ya. Klik di sini dan kita ulang dari awal ya. Kita ulang dari awal. Saya delete dulu, delete. Nah, saya buat. Nah, ini sudah dibuat. Kemudian kita tinggal buat namanya, model SEM Latsar atau pelatihan, Latsar pelatihan. Kemudian kita klik OK. Setelah itu ya kita tinggal import, ya, import file, import data file. Kemudian kita pilih data filenya, baik itu bisa berupa CSV maupun berupa TXT. Ini adalah sumber datanya. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ketika data itu berhasil terekam dan masuk ke dalam aplikasi, itu terlihat bahwa semua data itu telah terpilih dan masuk semuanya ya. Mulai dari SDM1 sampai EFHKM1. Nah, ini semua datanya. Ini adalah data contoh saja ya. Nah,
Ini indikator correlationnya, kita bisa melihat indikator correlation, bagaimana korelasi antar indikator. Kemudian kita juga bisa melihat raw file. Nah, inilah raw file tadi dalam bentuk note tadi. Inilah indikator yang akan kita gunakan. Jika kita gagal memasukkan datanya ke dalam Smart PLS, dia tidak akan terbaca di tabel ini. Selanjutnya, kita melakukan pembentukan model. Nah, kita tinggal klik ini. Nah, saatnya kita pembentukan model. Sebentar ya. Oke. Nah, pembentukan model kita mulai dengan, nah, kita perlu buat lingkaran. Tinggal klik dulu. Kita buat laten variabelnya. 1, ya. Oke, kita buat namanya dulu. Terus, kita buat namanya. Oh, kita perbesar dulu. Ini kita buat namanya. Nah, ini kita buat dulu namanya. Kita klik, terus kita klik 2 kali nih. Kita buka ringan. Yang pertama tadi adalah sikap pemerintah. Oke, kita tinggal buat sikap pemerintah. Ini sebagai laten variabelnya. Setelah itu ada lagi kita tambah, namanya adalah, ya, kita ganti namanya, ini adalah SDM, ya, kelompok masyarakat, karena ini bentukan dari keterkaitan dari hutan kemasyarakatan, maka sudah pasti ada masyarakat di sana. Setelah itu kita juga menambahkan yang namanya sikap, ya. Delete dulu. Kemudian ini kita ganti sebagai sikap kelompok masyarakat. Sikap kelompok masyarakat. Nah, ini kita letak di sini, ini kita letak di sini. Ini semua disesuaikan dari ini tadi, tabel ini tadi. Nah, kita sesuaikan dengan tabel ini. Posisinya dari ketiga yang saya buat tadi itu adalah eksogen atau variabel eksogen, variabel yang mempengaruhi variabel endogen, atau biasa kita katakan sebagai variabel independence. Sedangkan variabel endogen itu adalah variabel dependence. Selanjutnya kita masukin, ya, indikatornya. Nah, indikator kita coba masukin dulu, ya, SPM6. Nah, ini indikator. Kemudian SDM kelompok masyarakat. Maka kita masukin SDM juga. Kita letakkan di sini. Nah, setelah dari SDM baru kita masukin sikap kelompok masyarakat atau SKEL, sikap kelompok masyarakat. Untuk mensimbolkan indikator itu bebas, ya, tergantung keinginan kita. Diusahakan mudah kita ingat. Selanjutnya kita menambahkan satu variabel laten lagi, yaitu, bentar. Nah, kita menambahkan variabel laten lagi. Namanya adalah efektivitas dari HKM WA. Oke. Nah, ini adalah variabel endogennya atau variabel dependence atau variabel terikat. Ini adalah variabel eksogen. Tapi SDM kelompok masyarakat ini juga merupakan variabel mediasi. Maka variabel mediasi itu dia juga bertindak sebagai variabel endogen, dia juga menjadi variabel eksogen. Maka kita tinggal hubungkan, ya. Lalu kita menghubungkan. Sebelum itu kita harus bikin indikator dari variabel endogen. Nah, oke. Setelah itu kita perlu menghubungkannya. Saya tidak kelihatan. Kita klik connect. Nah, kita perlu mengkonekskan ini ke sini. Ya. Setelah itu ini ke sini karena dia variabel endogen dan eksogen. Tapi juga ini membentuk ke sini, kemudian ini juga terbentuk ke sini.
Nah, setelah itu ini terbentuk ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan inilah bentukan dari model yang telah kita buat. Model sosial yang telah kita buat. Sekarang kita perlu membuat merunning dari atau mengkalkulat geometrinya, mengkalkulatnya ya, menghitungnya. Oke, kita langsung saja kalkulat, bukan kalkulat geometri, mau PLSM algorithm. Ini adalah tahap pertamanya karena di SEM itu banyak syaratnya. Kemudian kita start calculation. Nah, ini adalah hasil dari pad koefisiennya atau hasil dari SEM-nya. Itu. Ini, nah ini bentuk pad koefisiennya. Ini adalah matriksnya. Nah, dalam syarat SEM kita harus memastikan nilai outer loading itu di atas 0,70. Maka kita cek outer loadingnya, ternyata semuanya sudah di atas 0,70. Artinya ini sudah cukup bagus. Nanti ada yang merah. Nah, karena data saya ini cukup bagus, maka datanya tidak ada yang merah. Kalau misalnya ada yang merah, maka teman-teman perlu menghapus tiap indikatornya. Ya, dihapus. Kemudian setelah dihapus baru diinikan lagi ya, di running lagi, dikalkulat PLSM algorithm sampai semuanya benar-benar hijau. Nah ini sudah hijau, sudah bagus. Kemudian kita cek lagi construct reliability dan validity. Nah ini construct reliability itu sudah cukup bagus, semua di atas 0,7 atau 0,6. Nah ini sudah cukup bagus. Kalau misalnya kita ingin melihat nih rho alfanya, tabelnya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambarannya. Ini adalah rho alfanya. Ini adalah composite reliability-nya. Ini adalah average variance extracted. Artinya, dari AVE itu kita bisa mengetahui bahwa validitas konvergennya telah terpenuhi. Seperti itu. Kemudian, kalau kita ingin melihat apanya lagi ya, composite reliability, maka kita sudah mengetahui ini memiliki kepercayaan yang konstruk yang cukup baik. Kemudian kalau kita ingin melihat Cronbach alpha, dan ini sudah menggambarkan reliabilitasnya secara konservatif sudah baik. Gitu ya. Diskriminan validity. Nah, kita cek diskriminan validity, ketika klik ini. Ini adalah diskriminan validity-nya. Untuk mengetahuinya, kita dapat membacanya dari nilai AVE. Ya. Jadi, diskriminan validity itu diperoleh dari akar AVE harus lebih besar daripada antar konstruk. Seperti itu. Nah, ini ada rendah nih, ada terlalu tinggi nih HTMT-nya. Nah, itu ada persyaratannya. Nah, HTMT ya, HTMT itu harus di bawah 0,9 atau di bawah 0,85, maka perlu kita kurangi dari indikator yang kita gunakan. Berarti ada data kita yang tidak cukup valid, ya. Nah, maka demikian kita perlu melakukan pengurangan indikator. Seperti itu, kita perlu melakukan pengurangan indikator karena ada data yang merah dari FIF. FIF semua sudah memenuhi, di bawah 5 semua. Inner FIF value sudah memenuhi. Maka tetap saja kita perlu membuang salah satunya. F square, R square itu sudah cukup baik ya. Nah, yang kita lakukan itu ya mengurangi SDM 5. Ya, bisa jadi kita mengurangi SDM 5, tinggal kita klik ini. Mana ya data yang tadi yang salah ya? Kita perlu melihatnya. Kita klik lagi di Fornalecker criterion, kita lihat lagi di Fornalecker. Nah, model fit ini infinite ya. Nah, seperti itu datanya kemungkinan masih ada yang salah seperti itu. Maka perlu dilakukan pengurangan. Misalnya kita melakukan pengurangan SDM 5. Dasar kita melakukan pengurangan itu haruslah didasarkan dari outer loading terutama. Tuh. Kemudian nilai FIF. Nah, baru nilai HTMT. Tadi HTMT cukup tinggi, maka kita lakukan pengurangan terhadap SDM 5. Dan juga Fornalecker-nya pun juga begitu ya, sesama SDM gitu. Jadi akar AVE-nya tadinya ya cukup lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk. Maka itulah yang perlu kita kurangi. Kita kurangi terlebih dahulu yaitu berdasarkan data kita tadi, ternyata
yang mengalami pendekatan dari sesama antar konstruk itu adalah SDM kelompok dan juga SDM kelompok nomor 5 dan juga dengan SKL 1. Nah, itu sama-sama memiliki von Lecker yang sesama konstruknya cukup tinggi ya. Maka kita lakukan pengurangan. Nah, tinggal kita lakukan delete. Nah, setelah kita delete, kita perlu melakukan calculate kembali. Ya, kita calculate kembali LSM algorithm, kemudian kita start calculation. Nah, ini adalah bentukannya, ini adalah outer loadingnya sudah semakin baik. Kita lihat nilai von Lecker, kita lihat tadi construct reliability. Nah, ini kurang alpha-nya sudah cukup bagus, ya. Outer loading sudah cukup bagus, VIF-nya sudah semakin menghijau, ya, artinya ini data sudah bagus dan sudah baik. Dan R-square-nya terutama itu sudah di atas 0,7, arti sudah strong. R-square itu bebas, mau dia lemah, mau dia sedang, mau dia tinggi, itu tidak masalah. Itu hanya menunjukkan bagaimana kekuatan dari suatu model. Ya. Jadi 0,75 itu kuat, berarti yang SDM kelompok ini cukup kuat, 0,75 di atas 0,75, sedangkan ini adalah 0,71, itu berada pada level moderat sampai kuat. Oke. Nah, setelah ini kita buat, kemudian kita juga perlu melakukan calculate bootstrapping. Nah, bootstrapping ini untuk mengetahui mana variabel yang signifikan dan mana variabel yang tidak signifikan. Start calculation, dan ini bisa jadi kita buat 5.000, seharusnya 5.000 gitu. Sampel itu dilakukan pengacakan tadi ya. Nah, ini ya. Nah, di datanya dapat kita lihat ya bahwa yang merah ternyata 0,145. Nah, ini kan di atas dari 0,05. Karena p-values itu harus di bawah 0,05. Maka kita dapat melihat bahwa ternyata SDM kelompok masyarakat terhadap efektivitas HKMWA adalah signifikan. Hubungan antara sikap kelompok masyarakat dengan efektivitas hutan kemasyarakatan itu tidak signifikan, yaitu berada pada nilai 0,145. Secara keseluruhan ya semua ini menunjukkan bahwa nilai semuanya berada di bawah 0,05 kecuali sikap kelompok masyarakat efektivitas HKMWA. Maka inilah yang akan kita lanjutkan ke pembahasan. Ya, ini sudah kita tunjukkan. Ini adalah confidence intervalnya, confidence interval bias, sampai ke total effects. Nah, inilah total effects-nya. Total effects itu adalah menunjukkan specific index. Nah, specific index ini menunjukkan keseluruhan, termasuk mediasi. Maka di sinilah kita dapat melihat bahwa ternyata sikap kelompok masyarakat itu, bahwa SDM kelompok masyarakat itu memediasi antara sikap kelompok masyarakat menuju efektivitas HKMWA. Atau SDM kelompok masyarakat juga bermanfaat atau mampu memediasi sikap pemerintah terhadap efektivitas HKMWA. Itulah bentuk dari SEM, Systematic Equation Modeling, terutama di bidang kehutanan, terkait penelitian-penelitian sosial kehutanan. Nah, kemudian hasil ini semua nantinya kita dapat ekspor ya. Kita dapat ekspor, ini dapat kita ekspor di contoh, kita ekspor di Excel misalnya. Nah, ini hanya berlaku bagi yang berbayar ya. Kita ekspor, bootstrapping kita buat. Kita simpan di Latsar saja. Bootstrapping, pemodelan, pelatihan, Latsar. Oke. Disimpan di SEM Latsar, maka kita okekan. Nah, maka akan terjadi yang namanya exporting. Nah, di sini akan ada proses ekspor hingga dia terbentuk. Gitu ya. Kita tunggu saja. Nah, akan terbuka Excel. Nah, dari Excel ini maka kita dapat membuka hasil report dari Smart PLS kita. Nah, ini versi komplitnya. Nah, ya. Nah, inilah semua data kita sampai ke seluruhnya. Dari outer loading sampai ke complete charts-nya. Nah, kita dapat melihat. Ini baru bootstrapping. Kemudian bagaimana dengan PLSM algorithm? Kita dapat juga export to Excel-nya. PLSM algorithm dari latihan Latsar. Oke, simpan lagi di SEM Latsar. Kemudian kita lakukan exporting lagi, ya, cukup sebentar saja ini, sebentar. Nah, hasilnya kembali keluar. Inilah nilai FIF, kita klik, karena langsung keluar ya. Misalnya kita klik R square, langsung keluar datanya. Misalnya kita ingin mencari inner settingannya gimana? Nah, langsung keluar settingannya. Nah, ini settingannya nih.
bisa 300. Biasanya ini harus di atas 300, bisa jadi 5.000 dan lainnya. Itulah bentuk dari SEM. Oke, demikian tutorial latsar kita, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Itu tutorial SEM pada kegiatan latsar kita hari ini, pada kegiatan latsar saya. Dan ini tutorialnya semoga bermanfaat, terutama pemodelan SEM di dunia kehutanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.